Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hari ini adalah hari Kamis tanggal 1 Januari 2026. Tepat pukul 3 malam. Jadi tadi banyak teman, sahabat, kaum kerabat merayakan tahun baru. Namun kita ya di rumah saja bersama keluarga, istri, anak-anak, dan tidak sampai malam istirahat kita, karena ya susah kita untuk gembira. Kenapa susah? Ya pertama kali ya kita mengingat saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, wabil khusus di negeri kampung saya sendiri, desa saya sendiri, yaitu Maninjau. Ya terus sekarang itu bencana masih berjalan. Air masih mengalir dari bukit, membasahi lereng, menghantam rumah warga, memporak-porandakan, bahkan menghancurkan. Ya kita belum mampu untuk bergembira ria sebagaimana gembira teman-teman. Di samping itu juga seperti yang saya katakan bahwa di tahun 2026 kita hendak meningkatkan kapasitas kajian kita, pemahaman kita, dan kita tidak akan aling-aling. Kita akan menggunakan kitab Quran ini sebagai dasar yang real, yang fakta, sebagai landasan untuk kita menyampaikan risalah Allah dan Rasul sebagai tujuan dan arah kita. Baik saudaraku, ada 2 video yang sudah saya buat hari Rabu kemarin, yang masih saya beri judul Sujud kepada Adam alaihissalam. Itu. Jadi pada video yang pertama ya saya menjelaskan, saya membuka apa adanya kepada siapa sejatinya semua kita hamba Allah yang bernama manusia ini sujud. Artinya seperti yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita melalui kitab Quran. Di situ diceritakan bahwa Allah tidak nyata, melainkan nyata ianya pada sifat, dialah hamdu. Jadi Allah itu awal namanya adalah alif lam al atau alif a. Nah, Allah tidak nyata, melainkan dia menyatakan keberadaannya pada sifatnya, hamdu tadi. Makanya kita temukan kalimah. Kenapa dikatakan kalimah? Bukan kata. Karena Allah itu bukan satu kata, tetapi sudah 2 kata. Apabila dia dirujukan kepada hamdu. Jadi Allah hamdu
menjadi Alhamdu, atau Allah Hamdu menjadi Ahmad. Jadi kalau kita menyatakan persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yang dimaksud adalah aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak Allah yang aku saksikan, melainkan utusannya bernama ianya dengan nama Muhammad. Ini kita masih menggunakan pola bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Suryani yang menjadi bahasa asli dari cerita ini. Nah, kenapa kita seketika menyaksikan Allah tidak nyata Allah, melainkan nyata utusannya bernama Muhammad? Ya, kita harus berpikir lebih dalam lagi. Seperti yang saya katakan, ini adalah masih menggunakan pola bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Suryani, dan bukan pula bahasa kita Indonesia, bukan. Nah, kalau di Indonesia kan ya itu tadi, aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan di alam semesta ini ya kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak nyata Allah bagiku. Yang nyata adalah utusannya, bernama ia dengan nama Muhammad. Muhammad di sini artinya orang yang membawa sifat. Itu arti Muhammad. Apa sifatnya? Ahmad. Apa sejatinya? Hamdu. Apa isinya? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya benar. Yang benar bukan kita, melainkan Allah dan Rasulnya. Amanah artinya kepercayaan Allah kita ini, kepercayaan Rasul kita ini. Tabligh, ya kita menyampaikan suara Allah, suara Rasul. Kata Allah, kata Rasul. Perbuatan Allah, perbuatan Rasul. Itu tabligh. Nah, jika sidik, amanah, tabligh sudah kita laksanakan, maka fatonah, yaitu cerdik lagi bijaksana, itu akan datang sendiri, saudaraku. Tidak perlu kita pelajari. Karena dengan adanya kita bersifat dengan sifat sidik, amanah, tabligh, maka jika itu sudah selesai kita laksanakan, rampung kita lakukan, sudah. Fatonah itu akan datang sendiri. Cerdik lagi bijaksana itu, serta paham itu, akan datang sendiri pada diri kita. Itu dia. Jadi, yang kita saksikan itu adalah yang membawa sifat. Nah, pertanyaannya, Muhammad yang Pak Abu katakan hari ini, apakah Muhammad orang Arab? Bukan. Karena orang yang membawa sifat itu masih bersifat umum dianya. Adam, dia membawa sifat, yaitu Allah dan Rasul. Para nabi, para rasul yang ada di bawah kuasa Adam sama. Cuman bedanya adalah di dalam dada Adam ada Allah, ada Rasul.
Di dalam dada Nabi Idris sampai ke Muhammad termasuk kita. Ada Allah, ada Rasul, ada mukmin atau ruh. Nah, ruh inilah keturunan Adam. Ruh inilah anak. Adam itulah ayah. Baik secara fisik, fisik kita adalah berasal daripada Adam, ataupun secara ruh. Ruh kita adalah anak daripada Alhamdu atau Ahmad. Begitu saudaraku. Maka seketika Nabi Muhammad berkata, Ana abaul arwah wa Adam abaul bashar, sejatinya Nabi Muhammad itu menceritakan kisah ini. Artinya, aku adalah bapak ruh. Bapak itu artinya pokok pangkal asal. Siapa dia? Ya Alhamdulillah. Siapa dia? Ya Ahmad. Di mana dia sekarang? Ada dalam dada Adam. Jadi bapak ruh itu ada dalam dada Adam, saudaraku. Sedangkan di dalam dada Nabi Idris sampai Nabi Muhammad, termasuk dada kita, itu adalah anak daripada bapak. Itu. Makanya dikunci dengan kalimat wa walidi wa mawalad, demi bapak dan demi anak. Siapa bapak? Itulah yang ada dalam dada Adam. Siapa anak? Itulah yang ada dalam dada Nabi Idris sampai Nabi Muhammad, termasuk dada kita. Nah, kalau tubuh jangan diceritakan lagi. Cukup mudah kita memahaminya. Tubuh Adam terbuat daripada tanah, tubuh kita terbuat dari saripati tanah, yaitu spermatozoa. Nah, itu dia. Nah, saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, itu adalah beberapa kisah yang sudah saya sampaikan pada video pertama dan video yang kedua, merujuk kepada Adam alaihissalam. Sebenarnya ya, Adam itu tidak perlu kita sebut alaihissalam, karena dia di atas. Karena dia di atas semua nabi-nabi, di atas semua rasul-rasul. Bahkan dia terdahulu. Bahkan dia eksklusif, tidak sama dengan yang lain. Tubuhnya tidak melalui bapak, tubuhnya tidak melalui ibu. Bahkan lebih istimewa. Dia disujuti oleh semua malaikat dan alam semesta, karena dia adalah khalifah, pengganti Allah di permukaan bumi, bahkan di sentral alam semesta. Jadi tidak Adam alaihissalam, tidak pula sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah di atas, karena dia adalah terdahulu, karena dia paling istimewa. Itu saudaraku. Nah, jadi di video yang kedua, ya ada pertanyaan mengenai masalah kebiasaan kita di dalam memandang kajian-kajian yang sudah-sudah. Seperti yang saya katakan, tidak ada salahnya kajian yang sudah-sudah. Sesuai dengan kapasitas dan kelasnya, semua itu benar. Semua itu baik. Semua itu sah untuk di kelasnya. Tetapi tidak untuk di kelas yang lain di atasnya. Itu kita ingat.
Makanya saya perumpamakan waktu itu, jika terdengar suara azan, kita langsung ke kamar mandi, berwudu, tukar baju dengan baju yang bagus, ke masjid, kemudian sholat berjamaah. Untuk kelas itu nomor satu, terbaik, the best is the best. Nah, itu. Tapi jika naik dia ke kelas 2 atau di tingkat 2, kita akan ditanya, apakah kamu tadi membaca? Ya, membaca. Dari mana? Dari Allahu Akbar sampai salam. Oke. Tahu terjemahannya? Belum. Nah, itu. Kalau terjemahan bacaan itu kita belum tahu, apalagi paham dan maknanya, jauh daripada tahu. Dalam hal ini, Allah melarang kita mendekati sholat, apalagi melaksanakannya. Seperti saya katakan pada kalimat yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro hatta ta'lamu ma ta'kuluna. Wahai orang beriman, kamu jangan mendekati sholat. Dalam bahasa lainnya, kamu jangan mendekatkan dirimu kepadaku dalam rasamu. Ya, kalau kamu sedang mabuk, sedang tidak sadarkan diri. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma ta'kuluna. Sampai kamu mengerti apa yang kamu katakan kepadaku di dalam sholat. Baik perkataan itu secara lisanmu, lidahmu, bahasamu, ataupun perkataan rasa batinmu. Itu di kelas 2. Jadi pelajaran di kelas 1, amalan di kelas 1 sudah bagus, sudah hebat. Tetapi jika dia naik ke kelas 2, amalan kelas 1 itu perlu ditambahkan lagi, ditingkatkan lagi dari yang pertama itu, saudaraku. Gitu. Nah, jadi pada video yang ketiga ini kita bercerita tentang bagaimana sujud kepada Adam itu, Pak Abu Fikri. Nah, itu. Ya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah kita ceritakan dulu. Sejatinya kita itu sujud kepada Allah. Tidak ada sujud kepada siapapun. Syirik kita kalau kita sujud selain pada Allah. Tetapi Allah tidak nyata, melainkan dia nyata pada sifatnya, hamdu atau puji. Makanya dari Allah menjadi Alhamdu atau Ahmad. Nah, pengen kita sujud kepada Alhamdu atau Ahmad, tidak mungkin. Karena Allah gaib, Hamdu juga gaib. Makanya Allah dan Hamdu atau Alhamdu ini diberi tubuh, badan, jasad yang terbuat ia dari tanah liat yang kering. Makanya talah dia Allah dan Hamdu ini pada dia yang diciptakan dari tanah liat yang kering. Itulah Adam. Nah, setelah nyata dia, maka sujudlah kita kepadanya. Kan begitu cerita daripada surat Shad yang Allah informasikan kepada para malaikat serta jin saat itu. Jika aku sudah tiupkan rohku ke dalamnya,
maka tunduklah kamu dengan cara bersujud kepada dia. Maka malaikat sujud. Nah, itu malaikat sujud. Kalau iblis tidak sujud, bahkan dia membangkang, mengingkari, membantah. Kenapa? Ya karena merasa hebat, merasa punya kelebihan yang super, bahkan mega super. Akhirnya kepleset, batinnya tidak mampu lagi memandang batin, memandang hakikat Adam. Makanya dia cerita tentang tubuh badan jasad. Mengapa engkau tidak mau sujud, wahai iblis? Seketika aku perintah engkau sujud. Alasannya sederhana. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia, daripada Adam itu. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nari. Engkau jadikan dia, Adam itu, dari tanah tubuhnya, sedangkan aku kau jadikan daripada api. Sudah selesai. Ini akibat kita ngaji syariat, tidak kita tingkatkan kepada kajian hakikat. Ya jadi iblis lah kita. Yang kita pahami cuma yang terlihat oleh mata kepala, terdengar oleh telinga kepala, tapi tidak kita pahami yang terasa dalam batin. Sudah selesai kita. Nah, padahal iblis ini, saudaraku, adalah raja bangsa jin, orang hebat, bahkan sempat menguasai dan memimpin para malaikat dalam artian kajian. Beliau sudah beribadah 3000 tahun dengan ketaatan yang sangat luar biasa. Kalau kita cuma mengandalkan rukun Islam yang 5, dia lebih dari itu. Kalau kita beribadah paling lama 70 tahun, dia 3000 tahun, saudaraku. Hanya karena tidak sujud kepada Adam, habislah semuanya. Habis amaliyahnya, habis ibadahnya, hancur akidahnya. Jadilah dia orang yang terusir, terkutuk, dan disumpah. Itu. Nah, hanya saja iblis ini minta waktu kepada Allah sampai hari dibangkitkan. Ya kita pikir dia minta waktu untuk berpikir. Akhirnya dia sujud kepada Adam. Ternyata tidak. Dia minta waktu untuk mencelakakan semua keturunan anak Adam. Maka dia katakan, aku berjanji dan bersumpah, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Niscaya engkau tidak akan melihat mereka itu. Banyak bersyukur kepada engkau, wahai Allah. Artinya, banyak orang-orang seperti kita ini tidak berterima kasih kepada Allah dan Rasul yang nyata pada Adam. Tidak berterima kasih kepada Adam itu sendiri, saudara, sebagai ayah, dan tidak berterima kasih kepada Hawa sebagai ibu. Itu persoalannya itu. Makanya dia kerahkan semua kekuatannya, kekuasaannya untuk mengelabui kita, termasuk menjelek-jelekkan Adam, menjelek-jelekkan Hawa dalam kisah apapun, termasuk di dalam kitab suci. Mulai daripada kisah Adam di zaman Musa, di zaman Isa, termasuk di zaman kitab Quran, zaman kita sekarang. Dijelekkan semua. Sehingga kita tidak senang dengan Adam itu. Maka ditonjolkanlah nabi-nabi yang ada pada kitab yang bersangkutan.
Kalau Taurat ditonjolkan Musa. Kalau Injil ditonjolkan Isa. Kalau Quran ditonjolkan Muhammad bin Abdullah. Padahal Musa, Isa, Muhammad itu adalah turunan Adam. Baik fisiknya dia ataupun rohaninya dia. Turunan Adam semuanya, saudara. Tidak terbanding dia itu. Tidak bisa membandingi Adam. Ya seperti yang saya katakan, Adam dilahirkan pertama kali. Belum ada Musa, belum ada Isa, belum ada Muhammad, Adam sudah dilahirkan. Adam dilahirkan tanpa ayah, tanpa bunda. Maka fisiknya itu istimewa. Karena dia adalah tempat bersemayamnya Allah Rasul. Kalau Musa, Isa, Muhammad, beda. Fisiknya melalui ayah dan bunda. Kecuali Isa. Fisiknya hanya melalui sang bunda tanpa ayah. Kenapa untuk Isa dibedakan? Diistimewakan daripada nabi-nabi lain, biar kita bisa berpikir. Jika Adam itu tidak beruang, tidak berwaktu, artinya kapan saja dia pengen muncul, dia muncul untuk membimbing anak cucunya. Makanya kita kenal dia sebagai Jibril. Jibril itu artinya Tuhan perkasa. Pembina perkasa. Asal muasal perkasa. Itu saudaraku. Nah, adanya Isa itu menunjukkan kisah ini. Kita mengatakan Adam itu abadi, tidak dimakan usia, tidak dimakan waktu. Susah kita menjelaskannya. Tapi kalau Isa kita angkat ceritanya, maka semua agama mengatakan ya. Baik agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam mengatakan Isa hari ini masih hidup. Buktinya dia temukan ketika kejadian Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, khususnya Mi'raj, ketemu. Itu. Nah, usaha iblis ini itu yang diceritakan oleh Allah dan Rasul pada kitab Quran. Di zaman Nabi Musa ada orang-orang yang seperti sahabat tapi dia musuh. Di zaman Isa juga begitu, berkhianat. Di zaman Muhammad juga ada, dia berkhianat. Dia menulis dengan tangannya. Kemudian dia katakan ini dari Allah. Padahal bukan. Itulah ciri-ciri antek-antek iblis. Itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, celakalah mereka orang-orang yang menulis dengan tangannya, dia katakan ini daripada Allah. Menyesatkan bukan satu generasi, bahkan ribuan generasi, saudara, dalam kepahaman. Celaka mereka itu, karena mereka adalah antek iblis. Dia merubah isi kitab Taurat, isi kitab Injil, bahkan isi kitab Quran. Maka saya katakan, kalau cerita kitab, kalau cerita Quran, tidak ada keraguan padanya. Karena kitab itu adalah Allah yang menyimpan rahasia awal dan akhir, zahir dan batin, tidak nyata ianya, melainkan nyata pada Rasul. Maka Rasul itu dikatakan Quran atau bacaan. Untuk Allah dan Rasul ini tidak ada keraguan padanya, pedoman bagi orang yang bertakwa. Itu yes. Tapi keterangan kitab itu yang jadi masalah. Yang disampaikan oleh Musa, disampaikan oleh Isa, disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah, ditulis dianya di pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, kulit hewan. Nah,
Itu yang jadi masalah. Ada penambahan, ada pengurangan. Ada yang dicopot, ada yang dimasukkan. Dan kita selalu mengatakan kitab suci, kitab suci, kitab suci. Kita tidak berpikir ke arah sana. Karena kitab suci itu adalah Allah dan Rasul. Termasuk apa yang ada dalam dada kita. Makanya orang Minangkabau 1500 tahun sebelum dilahirkan Muhammad bin Abdullah di kota Mekah. Orang Minangkabau sudah berbudaya. Sudah punya akhlak dan etika. Ya termasuk orang-orang yang ada di Nusantara, di Indonesia yang lainnya. Kan Kang Deddy Mulyadi sempat ngomong, kita bangga dengan suku Sunda. Sebenarnya bukan suku Sunda saja, suku-suku yang lain juga. Karena di daerah lain juga ada kerajaan. Kita sudah punya raja, sudah punya akhlak, sudah punya etika, sudah punya aturan, penata kepribadian. Itu kata Kang Deddy. Ya tentu suku-suku kita yang ada di daerah-daerah lainnya sama. Seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah-daerah lain itu sudah ada kerajaan sebelum Nabi Muhammad lahir. Sedangkan di saat Nabi Muhammad lahir justru di Arab itu kaum jahiliyah semua. Belum punya peradaban yang baik dan yang benar. Makanya kita bangga dengan suku Nusantara ini. Termasuk kerajaan-kerajaan yang ada di negeri kita masing-masing. Nah, kalau di Minangkabau itu sampai sekarang pepatahnya terkenal, saudaraku. Apa dia bilang? Adat bersani syara, syara bersani kitabullah. Adat, kebiasaan mendengar, melihat, mencium, bersuara, berkata, berpikir, merasa, itu bersani syara. Apa itu syara? Syara itu jalan menuju kitabullah. Mana kitabullah pada diri kita? Itulah seketika Rasul ditanya, Nabi Muhammad ditanya, seketika dikatakan, ya Rasulullah, mahwal kitab. Dijawab oleh beliau, Alkitabul Quran. Seketika ditanya lagi, ya Rasulullah, mahwal Quran. Maka dijawab oleh beliau, bal huwa ayatu bainatu fisudur alazina atal ilmi wa may yaj'adu bi ayatina ila zalimun. Kitab itu Quran itu ada dalam dada kamu. Namanya ilmu. Dia terang, dia menjelaskan, dia adalah nur. Dia berkata tentang ruh, saudaraku. Di surah Al-Ankabut ayat 49. Jadi 1500 tahun sebelum Nabi Muhammad mengatakan itu, sudah ada orang berkata tentang kitab itu di Minangkabau. Tentu di kerajaan-kerajaan lain juga begitu bahasanya, cuman berbeda cara mengatakannya, itu saja. Makanya orang Minangkabau mengatakan kitab itu tidak lekang kena panas, tidak lapuk kena hujan. Nah, kalau kitab Quran buku itu kena panas dia lekang, ya, kena hujan dia lapuk, hancur. Itu. Nah, itu yang dirobah-robah oleh antek-antek iblis, baik Taurat, Injil, Quran. Makanya nama Adam ini, nama Hawa ini jelek, buruk dalam ketiga kitab itu. Maka kita datang menyampaikan bahwa ceritanya tidak begitu, saudaraku. Ya ukurannya itu tadi. Allah tidak nyata, maka nyata pada Rasul. Rasul tidak nyata pada Adam. Sejak saat itu Adam bersuara, Adam berkata, Adam berbuat sebagai perwujudan Allah. Bagaimana dia bisa salah? Tidak ada. Bahkan iblis itu dia mengusirnya. Dia adalah raja di raja. Dia yang diagungkan, dia yang dituju, maka dia disebut dengan Rob.
Rob apa? Rabbul Alamin. Pembina pendidih alam semesta. Itu. Makanya dia dikatakan juga Tuhan perkasa. Tuhan itu artinya disembah. Apa benar Adam disembah? Iyalah. Makanya kita temukan dalam surah An-Nas, kita disuruh untuk berlindung kepada Dia. Kan ada kalimat itu. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jadi kita berlindung kepada Tuhan manusia, Rabbin nas. Rob itu artinya pembina pendidik daripada manusia itu. Kita berlindung kepadanya. Dia dilahirkan yang pertama kali. Dia tidak dimakan waktu. Dia berjalan. Membimbing semua anak cucunya, keturunannya. Dari Nabi Idris sampai Nabi Muhammad. Sampai kita. Dalam hal ini dia disebut Jibril. Jadi dia malikin nas, raja di raja daripada manusia. Kemudian adalah ilahen nas, sembahan manusia. Apa arti sembahan? Adam itu disembah, tapi apa arti sembahan? Sembah itu artinya melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, mencontoh perbuatan yang dicontohkan, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau ada ilmu daripada dia. Itu sembah. Nah, misi ini adalah misi kekhalifahan yang ditumpahkan oleh beliau kepada turunannya. Mulai pada Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan seterusnya sampai Muhammad. Makanya beliau datang membimbing. Kita hanya menangkap Jibrilnya, tapi kita tidak tahu apa itu Jibril dan siapa Jibril. Itu. Jibril itu bukan malaikat. Itu beliau, raja dia itu. Merajai malaikat, merajai manusia, merajai alam semesta dia itu. Itu. Nah, itulah antek-antek iblis. Mereka menulis dengan tangannya, mengatakan ini pada Allah. Menyesatkan banyak orang. Menjadikan orang benci kepada Adam, benci kepada Hawa, mengatakan takdir kita buruk karena mereka. Sudah selesai. Ini yang tidak kita sadari, saudara. Sedangkan malaikat, tidak satu pun di antara para nabi dan rasul, apalagi kita, yang mampu menyaingi ketaatan malaikat. Tidak ada yang mampu. Mereka saja bersujud kepada Adam, tunduk kepada Adam. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah. Jika nanti setelah sempurna batang tubuhnya aku jadikan, seketika aku tiupkan rohku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepada Adam dengan cara bersujud. Coba lihat di surat Shad, ada itu saudaraku. Kemarin sudah saya ceritakan di waktu saya membuat video baju merah itu. Ada. Nah, sekarang kita masuk kepada cerita. Ya, bagaimana caranya Pak Abu Fikri? Kita sujud kepada Adam. Kalau para malaikat, jelas sujudnya itu. Para nabi dari Idris sampai Nabi Muhammad, serta para wali, jelas sujudnya itu. Ya, kita ini bagaimana? Nah, sekarang mari kita masuk dulu kepada ayat yang ada pada surah Al-Baqarah. Itu dulu. Nah, jadi di surah Al-Baqarah ayat 200 kita temukan kalimat yang berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha kazikrikum aba'akum au asyadda zikra.
Apa itu artinya? Apa itu terjemahannya Pak Abu Fikri? Nah, terjemahannya adalah apabila kamu telah menyelesaikan manasik rangkaian ibadah hajimu, maka ingatlah kepada Allah sebagaimana kamu mengingat ayahmu. Bahkan kamu mengingat ayahmu itu lebih banyak lagi. Coba saudara renungkan itu. Seketika rangkaian ibadah sudah kita laksanakan. Pertama syahadat sudah, sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji sudah. Artinya kita sudah melaksanakan amaliyah ini. Tutuplah semua itu dengan mengingat Allah. Mengingat Allah. Sebagaimana kamu mengingat ayahmu. Bahkan lebih daripada itu. Ini kan jelas ini. Surah Al-Baqarah ayat 200. Anda cek. Jadi Allah menghubungkan dirinya kepada ayahanda kita. Ayahanda kita dihubungkan Allah kepada dirinya Allah. Ada apa ini? Ya sejatinya kita menuju kepada Allah itu. Tidak mungkin mampu. Nah, akhirnya kita mencari Rasul. Ternyata Allah gaib, Rasul gaib. Makanya Allah dan Rasul nyata pada fisik, tubuh badan jasad yang diciptakan oleh Allah sendiri, melalui tangannya Allah sendiri. Itulah ayahanda Adam. Di sini jelas kita diperintah mengingat Allah itu caranya adalah mengingat ayahanda kita itu Adam. Ini jelas. Ini sama dengan perintah Allah memerintah malaikat untuk sujud ini, saudaraku. Kan jelas ini nah. Ya. Faiza qadaitum. Dan jika kamu telah selesai melaksanakan qadomu, kewajibanmu, manasikakum, ya, rangkaian ibadah hajimu, fazkurullah, ingat oleh kamu akan Allah. Kazikrikum abaakum, sebagaimana kamu mengingat aba, bapak. Nah, itu. Au asyadda zikro, lebih daripada itu. Jadi Allah suruh kita mengingat dia, tapi Allah suruh pula kita mengingat ayah kita. Seakan-akan Allah itu menyesatkan kita, nyuruh kita menduakan dia, tapi diperintah dia. Sama dengan malaikat, disuruh sujud kepada ayahanda Adam, tapi diperintah dia. Ternyata itu persoalannya. Allah tidak nyata, malaikat nyata pada Rasul, Rasul tidak nyata pada Adam, ayah kita, orang tua kita, asal tubuh badan jasad kita, asal roh kita. Itu jelas ini ceritanya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengingat beliau? Nah, mengingat beliau adalah rangkaian daripada sujud itu sendiri. Pertama kali kita harus tahu sejarah ini. Itu dulu. Kita harus tahu. Harus paham, harus mengerti benar. Jangan lagi kita diselewengkan. Jangan lagi kita disimpangkan oleh info-info, berita-berita yang memojokkan beliau. Karena penyimpangan-penyimpangan itu walaupun ada dalam kitab suci Taurat, Injil dan Quran, sejatinya adalah usaha iblis untuk mengaburkan sejarah melalui antek-anteknya. Makanya kemarin saya katakan Nabi Muhammad itu oke. Nah, orang-orang dekat beliau, sahabat-sahabat beliau, belum tentu. Belum tentu, saudaraku.
nabi palsu yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq itu tadinya adalah sahabat Nabi, kerabat Nabi, kaum Islam. Sama-sama ikut dengan Nabi berperang kemana-mana. Sama-sama ikut dengan Nabi untuk melaksanakan tugas keagamaan. Nah, seketika Nabi masih hidup, ada dua orang yang menyatakan dirinya sebagai Nabi. Artinya sudah mulai pengkhianatan itu muncul. Kalau kita ragu kalau mereka menyalahgunakan informasi tentang kitab, itu terlambat. Coba buka sejarah Nabi palsu itu. Mereka punya wahyu, punya ayat, punya kitab juga. Ini zaman Nabi Muhammad, zaman khalifah, apalagi zaman sekarang. Nah, kan begitu. Nah, jadi usaha pertama kita harus tahu dulu sejarah ini. Usaha kedua, kita harus kenal anak cucu beliau yang turun kepada kita sebagai ikutan kita. Ya. Nabi Muhammad itu ikutan kita, contoh kita menuju beliau. Harus kenal juga itu. Makanya saya katakan kajian kita yang kemarin itu tidak salah. Tapi disempurnakan dengan kajian sekarang. Apakah benar Muhammad itu ikutan? Iyalah. In kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tetap ayat ini. Jika kamu mencintai Allah, maka ikut saya. Kata Nabi Muhammad. Sebenarnya bukan Nabi Muhammad, kata ruhnya beliau. Ruh itu adalah turunan Adam. Ruh itu adalah misi yang menyalakan misi Adam buat kita. Jelas kita ikut beliau. Tidak mungkin beliau mengajak kita kepada selain Adam, tidak mungkin. Dan kita mengikuti contoh yang diajarkan oleh beliau, oleh Nabi Muhammad tadi. Karena dikatakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul, ingat, sungguh pada diri Rasul ada contoh yang baik bagi kamu. Jadi dalam dada Nabi Muhammad itu mencontohkan kepada kita. Itu Rasul dia. Jadi Nabi Muhammad tetap jadi ikutan, Nabi Muhammad tetap jadi contoh bagi kita. Agar kita sampai kepada ayahanda kita Adam. Karena ayahanda kita wujud serta Allah. Yang kepada beliau itu sujud alam semesta, malaikat dan semua kita. Itu saudara. Tetap jangan dikatakan pengajian baru Pak Abu Fikri itu membuang Muhammad. Tidak. Kena marah kita oleh ayahanda Adam kalau kita menyepelekan Muhammad, membuang beliau. Itu utusan loh. Dia itu utusan. Dia itu ikutan. Dia membawa kita kepada Adam. Adam itu dengan Allah. Jadi sedikit saja perbedaan kajian kita ini. Itu. Nah, setelah kita tahu sejarah ini, setelah kita tahu siapa ikutan dan contoh kita, utusan daripada ayahanda kita Adam ini, yaitu Muhammad bin Abdullah, dengan ajaran-ajaran yang dia sampaikan kepada kita, maka tinggal kita mengamalkan. Mengamalkan apa? Ya mengamalkan tentang sujud tadi. Bagaimana caranya Pak Abu? Apa kita letakkan kening kita di lantai? Ngadapnya kepada siapa? Ini kadang-kadang kita lupa. Kita sujud kepada Allah. Kita artikan menempelkan kening ke lantai. Apakah itu salah? Tidak juga, tapi itu syariatnya. Kadang-kadang kita menghadap kepada tembok, dinding masjid, dinding rumah, dinding gedung. Karena kita sholatnya di depan podium, kita menghadap pada podium.
Karena kita sholatnya di Mekah, kita ngadap kepada Ka'bah. Jadi bingung menjelaskan sujud di sini. Oh, Pak Abu Fikri itu sujudnya di depan tembok, sujud kepada tembok, sujud kepada mimbar, sujud kepada kotak segi empat namanya Ka'bah. Tidak begitu. Syariatnya boleh saja begitu, tapi hakikatnya bukan itu. Hakikatnya apa? Hakikatnya adalah wasjud waqtarib. Itu hakikatnya. Seketika engkau sujud, waktu itulah engkau dekat dengan Allah dan Rasul serta ayahmu Adam. Seketika kamu sujud, waktu itulah kamu dekat. Dekat yang bagaimana? Dekat jauh, tidak berjarak, dekat, tidak berperantara. Artinya, suara Allah, suara Rasul, suara ayahanda Adam tidak ada. Melainkan kitalah yang menyuarakan, kitalah yang mengatakan, kitalah yang memperbuatnya. Itu makna sujud. Kita mau hitam kening ini, mau hitam karena kita nempelkan ke lantai. Tapi kalau suara kita, kata kita, pribadi dan perbuatan kita tidak mencerminkan kalau Allah itu sebagai Tuhan, Rasul itu tempat pernyataan Tuhan, Adam sebagai wujud Tuhan, selesai kita. Selesai, saudaraku. Ya contohnya iblis itu. 3.000 tahun dia beribadah kepada Allah dan Rasul. Dia hanya mendengarkan suara, tidak pernah lihat wujud. Luar biasa. Jadi mursyid pula dia di atas malaikat. Apa kurang sujudnya itu? Tidak kurang. Tapi karena tidak sujud dia kepada Adam beserta Allah, habis semuanya. Apalagi kita. Jadi dikendaki oleh Allah dan Rasul, oleh ayahanda kita Adam, kita suarakan, kita katakan, kita perbuat perbuatan Allah dan Rasul yang nyata pada Adam hari ini. Itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Dia itu pengasih, dia itu penyayang. Siapa dengan nama Allah? Alhamdulillahi. Alhamdu itu bagi Allah, dia nyata pada ciptaannya, karyanya yang bernama Adam. Nah, kan kita tahu sifatnya Rahman dan Rahim, kasih dan sayang. Nyatakanlah kasih, memberi, membantu, menolong, meringankan diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, umat dan kaum. Ringankan mereka dengan kemampuan dan kapasitas yang ada pada kita. Itu mengasihi. Kemudian menyayangi mereka, menjaga, merawat. Jangan disakiti hati mereka. Jangan disengsarakan mereka, apalagi dianiaya. Jangan. Itu sama dengan menyakiti Adam. Sama dengan menyakiti Rasul. Sama dengan menyakiti Allah itu sendiri, saudara. Seketika kita menyakiti orang lain. Kan ada pada surah Al-Alaq itu. Iqra' wa rabbukal akram. Kau baca, artinya dengarlah, lihatlah, rasakan sesuatu itu, suatu kepahaman. Kau baca, Tuhanmu kau muliakan, ayahandamu kau muliakan, Rasul kau muliakan, Allah kau muliakan. Bagaimana caranya? Ya muliakanlah yang datang daripada Allah ada dalam dada kamu masing-masing. Itulah rohani kita,
rohani istri dan anak kita, rohani orang lain, kaum kerabat kita. Muliakan mereka itu, senangkan mereka itu, jangan dihinakan, dicacikan, disakiti, jangan menyakiti mereka. Sama dengan menyakiti Dia yang memiliki mereka itu, Allah dan Rasul serta ayahanda Adam. Sebaliknya, menyenangkan mereka, membahagiakan mereka, sama dengan menyenangkan, membahagiakan Allah dan Rasul dan ayahanda kita Adam. Nah, itu pengertian sujud. Nah, itu wasjud waqtarib. Kau sujud waktu itu kau dekat, kata Allah dan Rasul. Kau dekat yaitu kau suarakan kataku, kau nyatakan perbuatanku di atas alam semesta. Itu sujud. Nah, begitulah saudaraku, sujud kepada Adam. Sejatinya kita sujud kepada Allah. Tidak nyata Allah, melainkan sujud kepada Rasul. Tidak nyata Rasul, melainkan sujud kepada wujud serta Allah Rasul, itulah Adam, orang tua kita, ayahanda kita. Makanya pada surat Al-Baqarah ayat 200 ini dikatakan, fa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha kazikrikum aba'akum. Nah, jika kamu sudah selesai melaksanakan rangkaian ibadah hajimu. Nah, kenapa haji? Haji itu yang kelima dalam agama kita itu. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu komplit. Maka ingatlah Allah sebagaimana kamu ingat ayahandamu, bapakmu. Apa hubungan Allah dan bapak? Yaitu tadi. Sampai disumpahkan di sini, wa walidi wa mawalad, demi bapak demi anak. Kan jelas kalimat itu. Nah, itu sajalah saudara keterangan tentang sujud kepada Adam tadi. Jangan tidak sujud kepada Adam, saudaraku. Malaikat itu tidak ada bandingnya itu, tidak ada yang bisa mengalahkan ibadahnya itu, tidak ada yang bisa mengalahkan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dia sujud kepada Adam. Nah, itu Azal bin Janu yang dikatakan iblis tadi, 3000 tahun dia ibadah dengan khusyuk kepada Allah, hancur semuanya karena dia tidak sujud kepada Adam. Apalagi kita. Sujudlah kepada Allah dan Rasul yang nyata pada Adam dengan cara mengikuti utusan beliau dari kalangan anak cucu beliau. Untuk kita adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap ajaran Nabi Muhammad ini kita terima, kita pakai, karena dia adalah utusan Allah yang nyata pada Adam. Bahkan beliau adalah turunannya. Itu saudaraku. Oke, nah, jadi jangan sampai mengatakan, oh Pak Abu Fikri sudah punya kajian baru di tahun 2026. Dia tidak menggunakan Muhammad lagi, Muhammad bin Abdullah maksud saya. Oh tidak, tetap Muhammad bin Abdullah itu adalah satu di antara utusan beliau, utusan Adam tadi. Kan dikatakan pada surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka la minal mursalin ala siratum mustaqim. Wahai Sin, demi Quran yang penuh hikmah. Siapa Quran? Siapa hikmah? Nanti akan kita bicarakan. Sesungguhnya engkau, wahai Sin, adalah satu di antara Rasul yang kamu itu berada di atas jalan yang lurus. Karena kamu membawa kepada Adam wujud serta Allah, yang kepadanya semua malaikat sujud, yang kepadanya iblis mengingkari. Itu. Jadi tidak benar kalau wah Pak Abu sudah meninggalkan Nabi Muhammad, tidak lagi ikut. Tidak benar itu. Nabi Muhammad itu adalah ikutan kita menuju Adam, menuju serta Allah. Nabi Muhammad itu contoh kita. Begitu juga nabi-nabi lain ikutan pada umatnya, kaumnya. Jadi tidak ada masalah di bidang ini. Hanya berbeda sedikit saja. Ya, karena ini kapasitasnya kelas di atas. Oke. Nah, itu saja saudaraku. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.